Yasona Laoli dan 3 kasus kakap, dugaan suap, buronan, dan bisnis di lapas. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Yasona Laoli, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang mencekalnya ke luar negeri membuka kembali diskusi tentang integritas pejabat tinggi di Indonesia. Yasona Laoli, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh penting dalam politik dan pemerintahan, menghadapi tekanan atas dugaan keterlibatan dalam sejumlah kasus besar. Artikel ini akan mengupas tuntas 3 kasus kakap yang menyeret namanya: korupsi proyek IKTP, buron Harun Masiku, dan monopoli bisnis di lapas. 1. Korupsi proyek IKTP. Proyek pengadaan KTP elektronik (IKTP) menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Dengan total kerugian negara mencapai 1,4 triliun rupiah, kasus ini menyeret banyak nama besar, termasuk Yasona Laoli, yang kala itu menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR. Komisi ini bertanggung jawab dalam pembahasan proyek IKTP pada 2012. Keterlibatan Yasona. Yasona diperiksa oleh KPK pada 2019 sebagai saksi dalam kasus ini. Ia dimintai keterangan terkait perannya saat proyek IKTP digodok di DPR. Selain Yasona, nama-nama besar lain seperti Setia Novanto, Ganjar Pranowo, dan Gamawan Fauzi juga terseret dalam kasus ini. Perkembangan kasus. Pada 2019, Yasona diperiksa untuk memberikan informasi mengenai Markus Nari, seorang mantan anggota DPR yang menjadi tersangka ke-8 dalam kasus ini. Meski Yasona tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka, keterlibatannya dalam pembahasan proyek ini terus menjadi perhatian publik. 2 kasus buronnya Harun Masiku. Kasus ini mencuri perhatian publik sejak 2020, ketika Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP, menjadi buron setelah diduga menyuap Wahyu Setiawan, anggota KPU. Harun diduga memberikan suap agar bisa menduduki kursi DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Peran Yasona. Sebagai Menkumham saat itu, Yasona menghadapi kritik keras terkait data perlintasan Harun Masiku. Harun diketahui kembali ke Indonesia dari Singapura, namun data tersebut sempat hilang dari sistem. Yasona mengaku menyerahkan semua informasi kepada pihak berwenang, tetapi publik mempertanyakan integritasnya dalam menangani kasus ini. Pencekalan oleh KPK. Pada Desember 2024, KPK mengeluarkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Yasona. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyidikan kasus Harun Masiku berjalan lancar. Namun, hingga kini, status Yasona dalam kasus ini masih menjadi tanda tanya besar. 3. Monopoli bisnis di lapas. Tuduhan lain yang mencuat adalah dugaan nepotisme dalam bisnis di lembaga pemasyarakatan, lapas. Nama Yasona disebut-sebut memberikan akses istimewa kepada anaknya, Yamitema Tirtajaya Laoli, untuk memonopoli bisnis di lapas. Pengakuan Tio Pakusadewo. Aktor Tio Pakusadewo mengungkapkan praktik-praktik bisnis yang tidak transparan di lapas melalui wawancara di kanal YouTube Uya Kuya. Meski tidak secara langsung menyebut nama, pernyataannya dikaitkan dengan Yasona dan keluarganya. Tuduhan ini diperkuat oleh diskusi di media sosial, termasuk unggahan dari akun Twitter Partai Sokmed. Respons publik dan Yasona. Kasus ini menimbulkan gelombang kritik terhadap sistem manajemen lapas di Indonesia. Namun, hingga kini, belum ada penyelidikan resmi terkait dugaan ini. Yasona sendiri membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Ketiga kasus ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya ketika melibatkan tokoh politik besar seperti Yasona Laoli.
Dari korupsi proyek IKTP hingga monopoli bisnis di lapas, publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian kasus-kasus ini.